Halo guys, pernah gak sih kalian ngerasain momen paling bikin gregetan di game Top 11? Iya, momen dimana tim kalian yang udah super duper kuat dengan pemain bintang taktik paling mutakhir tiba-tiba kalah telak sama tim yang secara statistik aja jauh di bawah tim kita guys. Jujur guys, saya sering banget ngalamin hal tersebut dan rasanya tuh kayak dicubit mantan tapi kok sakit banget ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas faktor-faktor apa aja yang bikin tim kuat itu bisa kalah sama tim yang terlihat lebih lemah. Karena jawabannya bukan cuma soal keberuntungan, tapi ada hal lain yang jarang banget diketahui oleh pemula. Nah, di video kali ini saya akan membahas faktor apa saja yang membuat tim kita bisa kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah. Dan saya juga akan membahas gimana cara mengatasinya. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa, saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-11 kompetisi Liga. Nah, tim saya, FC Buteng, alhamdulillah saat ini masih kokoh di puncak klasemen Liga level 106 dengan raihan 33 poin. Unggul 3 poin dari pesaing terdekat kita, yaitu Bote PD yang ada di urutan kedua klasemen. Pemain-pemain saya juga musim ini lumayan gacor abis guys. Ya, saat ini pemain-pemain saya sukses mendominasi daftar top skor, top assist, maupun pemain terbaik. Lalu di kompetisi Cup juga tidak kalah ciamik. Tim saya sudah dipastikan lolos ke babak semifinal, dan di babak semifinal nanti kita akan bertemu lagi dengan rival abadi. Rival berat tim saya yang musim lalu sukses bikin kita tersingkir di babak 32 besar kompetisi Cup. Jadi jelas pertandingan ini bisa jadi momen balas dendam untuk tim saya guys. Sementara di Liga Champion, tim saya juga bermain cukup bagus dan untuk sementara tim saya FC Butang berhasil menduduki puncak klasemen dengan raihan 18 poin. Ya, kita punya poin yang sama dengan peringkat 2 dan 3, tapi kita unggul produktivitas gol. Tapi meskipun tim saya lagi on fire di semua kompetisi dan bahkan belum terkalahkan sama sekali musim ini, kemarin tim saya baru saja menelan kekalahan di laga persahabatan, guys. Ya, tim saya kalah telak 3-1 dari D-Boy 68, tim asal Riau, Indonesia. Nah, kekalahan ini mungkin bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang bilang, "Bang, kenapa tim saya bisa kalah sama tim yang kelihatan lebih lemah? Padahal kualitas tim saya jauh lebih bagus." Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian, kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi tim di bawah 68 ini secara kualitas memang kelihatan lebih rendah. Tapi kok bisa ya mereka mengalahkan tim saya dengan sangat mudahnya? Oke, jadi hal ini nih penyebab pertama kekalahan tim saya tadi malam guys. Jadi sebelum laga persahabatan, tim saya sudah bermain 2 kali. Pertama di kompetisi Liga jam 2 siang, lalu malamnya sekitar jam 19.08, tim saya baru kelar tanding di babak perempat final Cup. Kondisi pemain saya masih pada lunglai, masih pada leles guys, leles. Masih pada lelah ya guys ya, belum sempat pulih jam 19.52 di Boy 68 ngajak laga persahabatan. Ya jelas lah, tim saya yang lagi loyo-loyonya kalah telak 3-1. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri, asisten manajer aja sampai bilang gini guys, ada beberapa pemain yang lelah di lapangan, padahal ada pemain cadangan. Jadi kelelahan pemain itu bukan cuma bikin performa menurun ya guys ya, tapi juga bisa jadi penentu hasil akhir pertandingan yang cukup penting. Faktor kedua, kita nggak sempat hadir mendampingi tim kita di lapangan. Nah, hal ini penting banget guys. Jadi kalau kita tahu akan ada pertandingan,
Sebelum tanding, kita harus memulihkan kondisi pemain inti biar bugar terlebih dahulu. Dan yang lebih krusial, saat pertandingan berlangsung, kita juga bisa mengatur taktik, strategi, maupun formasi ketika tim kita sedang mengalami kesulitan. Jadi kehadiran manajer itu sangat penting banget buat tim saat pertandingan real time ya guys ya. Karena tanpa dihadiri manajer, tim kita seperti perahu yang kehilangan nakoda. Gak ada yang memberikan instruksi saat tim sedang frustasi. Faktor ketiga, kemungkinan besar tim lawan punya taktik yang bagus untuk mengcounter taktik dan formasi yang kita terapkan. Kadang, tim yang secara kualitas di bawah kita tapi punya taktik yang pas, mereka bisa jadi akan sangat mematikan, guys. Mereka mungkin sudah mempelajari gaya main tim kita dan menyusun strategi untuk menetralkan kekuatan tim kita, guys. Jadi, menguasai taktik itu kunci kemenangan di game Top 11 ya, guys ya. Nah, ini nih yang seringkali bikin manajer pemula salah kaprah. Yang terakhir, tim lawan kemungkinan punya pemain dengan skill atau atribut individu yang jauh lebih baik dari pemain-pemain kita, guys. Jadi, meskipun mereka terlihat punya kualitas kecil, misalnya bintangnya sedikit, tapi skill dan atribut mereka sebenarnya besar. Dan seringkali banyak manajer yang nggak tahu ini. Bahkan, seringkali mereka meremehkan tim seperti ini, guys. Nah, hal ini bisa terjadi bukan cuma di laga persahabatan, tapi juga di event atau di kompetisi resmi seperti di Liga, Cup, maupun di Liga Champion. Jadi, pemain-pemain seperti ini biasanya pernah dilatih secara individu dengan intensif. Sementara beberapa pemain yang kita tempatkan kebanyakan adalah pemain yang dibeli dari lelang atau pemain muda jebolan akademi remaja yang belum kita latih skillnya secara individu. Jadi, pemain-pemain saya di sini bisa kalian perhatikan memang belum dilatih secara optimal karena mereka belum memiliki atribut yang benar-benar sesuai dengan posisi, gaya main maupun keahlian khususnya, guys. Sedikit tambahan nih, guys. Sebelum pertandingan dimulai, sangat penting bagi kita untuk menyiapkan tim sebaik mungkin. Nah, hal pertama yang saya lakukan biasanya yaitu melatih tim secara rutin untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Ingat, latihan itu bukan cuma buat naikin skill pemain secara individu aja, guys. Tapi juga buat meningkatkan form dan bonus ketajaman tim kita secara keseluruhan. Jadi, ketika pemain rajin berlatih bersama, mereka akan meningkatkan bonus ketajaman. Ini penting banget, bonus ketajaman itu akan membuat tim kamu tampil lebih agresif dan efektif di lapangan. Semakin tinggi bonusnya, semakin tajam serangan tim kalian, guys. Lalu, sesi latihan tim juga bisa membangun kekompakan tim kita atau membangun chemistry yang bagus. Jadi latihan bersama membantu pemain saling memahami gaya bermain rekan setimnya masing-masing sehingga mereka bisa lebih kompak saat pertandingan. Operan jadi lebih akurat dan pergerakan pemain tanpa bola pun jadi lebih terkoordinasi. Selain itu, sesi latihan tim juga bisa meningkatkan form permainan tim kita, guys. Jadi pemain yang rutin berlatih cenderung punya form yang lebih stabil dan bagus, yang pastinya bisa berpengaruh ke performa pemain-pemain kita saat pertandingan, guys. Karena tiap hari kan form latihan menurun. Jadi kalau misalkan kamu nggak latih dalam beberapa hari, tentu saja tim kita tidak akan mendapatkan bonus ketajaman maupun form latihan. Jadi permainan tim kita itu bisa menurun ya, guys ya. Jadi ada kemungkinan tim kita bisa mudah kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah sekalipun. Jadi penting banget untuk melatih tim kamu tiap hari, guys. Selain latihan, pastikan juga kondisi pemain kamu bugar dan moral pemain inti serta pemain cadangan mantap. Nah, hal ini adalah fondasi kekuatan tim kita ke depannya, guys. Ya, pemain dengan kondisi fisik yang prima biasanya mereka akan mampu berlari lebih jauh, melakukan pressing lebih intens, dan tampil konsisten sepanjang 90 menit. Pemain yang kelelahan rentan membuat kesalahan, performa menurun drastis, dan bahkan bisa mengakibatkan cedera. Jadi ingat kan pengalaman saya di laga persahabatan tadi, kelelahan yang jadi penyebab utama kekalahan tim saya, guys. Selain kondisi pemain, moral juga sangat penting. Karena moral yang tinggi itu seperti bahan bakar tambahan buat pemain kita, guys. Pemain dengan moral yang bagus biasanya akan bermain dengan motivasi tinggi, tidak mudah menyerah, dan mereka bisa punya kepercayaan diri untuk memenangkan pertandingan.
Sebaliknya, misalkan moralnya rendah, tentu ini bisa bikin pemain tampil lesu, gampang panik, dan performa tim jadi kacau. Untuk itu, pastikan sebelum tanding moral pemain inti dan cadangan tetap bagus agar mereka siap kapanpun saat dibutuhkan ya guys ya. Jadi dengan mempersiapkan tim sebit mungkin dari segi latihan, kondisi, fisik, dan moral, kita sudah selangkah lebih maju untuk meraih kemenangan. Nah, barangkali ada yang bertanya, lalu gimana cara mengatasi hal ini, Bang? Oke, jadi agak sulit sih memang, tapi bukan tidak mungkin. Nah, untuk bisa mengimbangi atau mengalahkan mereka, kita harus menempatkan pemain dengan atribut yang lebih besar atau minimal seimbang dari pemain lawan. Terlepas dari kualitasnya besar atau kecil, yang penting atribut kuncinya bisa lebih baik dari pemain-pemain lawan, guys. Sebagai contoh, di laga lawan di Boy 68 tadi, mulai dari striker sampai back, pemain-pemain lawan terlihat punya skill dan atribut yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemain saya, guys. Padahal dari segi kualitas mutu keseluruhan atau VR, mereka punya kualitas yang lebih rendah dari pemain-pemain saya, guys. Nah, agar tim kita bisa bermain bagus menghadapi tim yang terlihat lebih lemah seperti ini, kita harus melatih pemain-pemain kita agar punya skill dan atribut yang sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Nah, kalau misalkan modalnya terbatas, saran saya cukup latih dan tingkatin atribut kuncinya aja, guys. Jadi menurut saya mah itu udah bagus banget ya, guys ya. Dan untuk melatih pemain-pemain kita secara individu memang membutuhkan modal yang cukup banyak. Kita butuh modal booster kondisi yang lumayan, guys. Jadi kalau kamu nggak punya banyak booster kondisi, saran saya musim ini kamu harus fokus dulu nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya, guys. Kalau saya sih biasanya bakal nabung booster kondisi tiap hari via iklan singkat, guys. Jadi sehari itu kita bisa dapat hingga 25 booster kondisi. Kalau dikali semusim, 28 hari, kita bisa mengumpulkan hingga 700 booster kondisi. Jadi lumayan banget kan buat ningkatin OVR pemain kita di musim depan, guys. Dan musim depan, tepat di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka, jadi kita bisa mulai memperkuat tim kita dengan modal yang sudah kita kumpulkan di musim ini. Dengan begitu, tim kita bisa bermain bagus dan tentu bisa punya chemistry di semua kompetisi. Jadi kita bisa bikin untuk keseimbangan tim kita di angka 10 ya guys ya. Atau minimal 9,9. Nah, chemistry sendiri kalau di game top 11 mungkin masuk ke dalam fitur keseimbangan tim. Jadi kalau kualitas tim kita besar, tapi tim kita nggak seimbang seperti tim saya saat ini, sebagai contoh kita punya tim dengan rata-rata pemain diisi pemain bintang 5, tapi ada satu pemain bintang 8 atau bintang 7 di line up utama, tentu ini bisa membuat keseimbangan tim kita menurun. Yang membuat permainan tim kita nggak stabil. Kadang bagus, kadang enggak. Apalagi kalau memang lawan yang dihadapi punya skuad yang lebih seimbang di angka 10. Mereka ada kemungkinan akan lebih diunggulkan mengalahkan tim kita, guys. Terlepas dari segi kualitasnya yang kecil ya, guys ya. Oke, dan kalau misalkan kamu sudah memiliki pemain-pemain yang sudah dilatih secara individu, mulai dari posisi kiper sampai striker, saya rasa setelah itu tim kamu bisa jadi tim yang perkasa, guys. Bakal dari tim yang perkasa untuk menghadapi semua lawan yang ada, entah itu lawan dengan kualitas yang terlihat lebih rendah maupun tim lawan yang punya kualitas sedikit lebih tinggi. Memang sih kalau misalkan kiper lawan lagi bagus-bagusnya, kita kesulitan untuk bisa menjebol gawang mereka. Tapi seenggaknya dengan skill atau atribut pemain yang sesuai, permainan tim kita bisa berbeda dari tim biasa. Oke, jadi buat kalian yang sering bingung kenapa tim yang kualitasnya lebih rendah bisa mengalahkan tim kalian, sekarang alasannya sudah tahu kan? Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman? Pembahasan kali ini mudah dipahami nggak? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lain atau mau sharing pengalaman kalian bermain game Top 11, jangan ragu tulis di kolom komentar video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.
Ucapan terima kasih juga untuk member si Pen TV Eleven. Terima kasih buat partner si Pen TV Eleven yaitu Kion Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV Eleven Indonesia.